Nah, ibarat Allah begitu. Yang keempat, dukun atau tidak, mereka suka menulis rajah-rajah tertentu di lembaran kertas. Kadang-kadang Al-Quran itu sungsang dibuatnya, kadang-kadang huruf potong-potong, kaf, sin, ya, lalu dibuatnya garis-garis, macam-macam modelnya yang kita aja bingung. Kalau ditanya si dukun itu apa maksudnya, kadang-kadang dia juga nggak ngerti, pokoknya gitu aja. Ini raja-raja tertentu dia buat seperti itu, lalu disuruh kita simpen atau dibakar, nanti debunya minum, atau tanamkan di anu, atau gantungkan di anu, bawa kemana pergi. Nah, ini jelas dukun ini dah. Yang kelima, membaca mantra-mantra yang sebahagiannya kita bisa mendengar, sebagian lagi dia sembunyikan. Nah, kalau khusus dukun hitam, jelas hampir semuanya kita nggak ngerti itu. Tapi kalau dukun putih, kita ditipunya dengan bacaan-bacaan ayat dulu. Dimulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fasih, Pak. Sampai waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah ketika mendengarkan penjelasan sahabat? Kata Rasul, dengarkan dia mengatakan apa semuanya. Kalau dia tidak mau memperjelas apa yang dibacakannya, tinggalkan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dia memperjelas. Pak, baca apa tuh Pak yang tadi itu apa itu? Minta dia perjelas. Kalau enggak, jangan didengerin, jangan terus di situ. Kaum muslimin, kita seringnya ketipu di kalimat Al-Fatihah, di salawat. Apalagi pesannya nanti itu, minta ampun Pak, pesannya luar biasa. Selama menunaikan ini, sholat jangan tinggal ya, terus usahakan berjamaah di masjid. Halusnya cara dukun putih bekerja ya. Itu dukun putih tuh Pak. Halusnya cara bekerja dia. Kadang dianjurkannya puasa Daud ya. Puasa Daud. Yang lebih mantap lagi, puasa 10 hari berturut-turut. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan lakukan amalan bid'ah ini ya. Kan begitu kan? Puasa 10 hari berturut-turut, puasa apaan? Tapi tuh si dukun ngasih syarat itu. Kedengarannya kan bagus tuh Pak, puasa. Kedengarannya bagus. Ada yang diharamkan, nggak boleh selama 40 hari nggak boleh makan yang berdarah-darah. Puasa mutih, macam-macam istilahnya tuh Pak. Ya. Jadi ini yang kelima. Terus yang keenam, mereka ini kadang-kadang kalau kita datang itu sudah nggak perlu lagi kita mengenalkan diri, bahkan dia bisa langsung ngomong. Nama kamu si Anu kan? Kok tahu? Nama orang tua kamu kok tambah tahu? Kamu perlunya Anu kan? Kok jadi tahu? Apakah kita merasa salut nggak dengan orang kayak gitu Pak? Merasa salut nggak? Kok salut? Nah, ini jadi masalah nih kalau sempat salut. Bapak Ibu yang kami muliakan, Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, Khalifatul Islam, Amirul Mukminin, beliau berhadapan dengan seorang dukun. Beliau ingin menguji itu si dukun. Diambilnya kerekel 5 biji sambil memunggungi si dukun, diambilnya 7 biji kerekel itu. Lalu dia tanya, berapa? Apa kata si dukun? Sementara diam, 7 katanya. Umar bin Abdul Aziz nggak merasa salut pada dia, karena udah tahu kuncinya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan, ya, kunci kekuatan para dukun adalah jin dan setan. Kemudian sebentar, diambil lagi, tapi yang kali ini main seret. Tuh, nggak sempat ngitung. Umar bin Abdul Aziz nggak sempat ngitung, sehingga dia nggak tahu berapa tuh isinya. Ayo, ini berapa? Pusing dia si dukun ini, nggak tahu. Buyung katanya. Ini dah bahasa kami Pak di kampung sana. Buyung, tahu nggak kamu? Saya ini nggak bisa kamu tipu. Orang-orang beriman tidak bisa kamu tipu. Orang yang ada ilmu tidak bisa kamu tipu. Tadi itu sengaja saya menghitungnya. Setan yang bersama kamu ikut ngitung. Ketika saya kasih tahu ini berapa, kamu langsung tahu. Itu karena setan kamu yang bisikin ke kamu kan berapa yang saya hitung tadi.
Sementara yang kedua, saya nggak sempat ngitung, setan kamu juga nggak sempet, maka dia nggak bisa ceritain ke kamu. Jadi kamu itu nggak ada apa-apanya, pembohong. Pak, jadi ketika dia tahu kita nih siapa, jangan pernah kita tertipu ya. Mereka ini punya inforjin. Kalau manusia punya informan, kalau mereka punya inforjin, jin yang cari informasi, ini calon pasien ini siapa nih? Cerita dengan jin yang kita. Setan yang di kita, masing-masing orang ini kan ada qarin satu orang. Dalam hadis yang sahih kan begitu. Satu orang itu ada qarinnya dari bangsa jin. Nah, jin ini ada main-mainnya sama jinnya si dukun. Lalu terjadilah inforjin tadi itu. Kemudian si jinnya dukun menceritakan, membisikkan, orang ini namanya si Anu, lahirnya di Anu, keperluannya Anu. Oh, jadi ketika si pasien datang, tuh dukun udah bisa menebak. Padahal informasi antar jin. Jadi nggak perlu heran lagi, baru nelpon aja kita, oh nggak usah cerita, saya udah tahu nama kamu si Anu kan. Oh Pak, ini sudah jelas nih dukun ini. Dah, berapa baru? Keasikan dengar nggak sempat nulis. Ini bedanya kita dengan Imam Tirmidzi, Pak. Atau bedanya atau persamaan ya, saya nggak tahu. Kalau Imam Tirmidzi itu, dia mendengarkan gurunya, memberikan penjelasan hadis, mensyarahkan ini, dia tidak menulis. Sementara yang lain pada menulis. Ditanya Imam Tirmidzi oleh gurunya, Tirmidzi, kamu itu kok nggak nulis? Apa katanya guru? Yang saya akan tulis adalah yang betul, sama sekali saya belum tahu dan saya belum hafal. Apa-apa yang guru sampaikan tadi saya sudah tahu semua, dia sudah hafal semua, makanya nggak nulis. Jadi kalau muslimin nggak nulis, kayaknya lettingan Imam Tirmidzi ini. Betul Pak? Kalau betul nih salut saya Pak. Ya alhamdulillah Pak. Amin. Cuma ya ikatlah ilmu itu dengan kalam, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ya minimal itu dengan rekaman. Selanjutnya yang ketujuh, menyuruh penderita untuk melakukan ritual-ritual tertentu, ya seperti nyepi lah disuruhnya, atau sembelihlah ayam, nanti letakkan darahnya di anu, itu udah jelas itu dukun Pak. Ya, melakukan ritual-ritual tertentu. Selama 40 hari tidak boleh berhubungan intim suami istri lah, tidak boleh kena air lah. Lah orang 5 kali sehari semalam itu mesti sholat berjamaah, mesti sholat 5 waktu yang wajib kan. Enggak boleh tersentuh air selama 40 hari. Jadi gimana? Dia pipis, dia atau dia berhubungan intim, atau dia junub, mimpi malam, mimpi basah, gimana? Enggak boleh kena air. Berarti apa artinya itu kaum muslimin? Itulah pesan setan lewat si dukun agar orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kadang-kadang ya yang kayak tadi itu, melarang pasien selama masa tertentu atau menyuruh pasien untuk masa tertentu melaksanakan amalan yang jelas-jelas dilarang dalam agama. Yang kesembilan, membekali pasien dengan benda-benda yang harus dikubur di tanah. 10, membekali penderita dengan kertas-kertas yang mesti dibakar, ya. Lalu asapnya itu diirup, asapnya itu dilumurkan ke seluruh tubuh. Aneh-aneh aja perintahnya. Yang ke-11, berkomat-kamit membaca sesuatu yang tidak dapat dipahami maknanya, ya. Nah, alal aqal inilah dia di antara ciri-ciri atau tanda-tanda dukun itu. Terserah mau pakai songkok apa, songkok putih, songkok hitam, mau pakai jubah putih, mau jubah hitam, terserah. Mereka seluruhnya sama. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, ritual-ritual mereka ini, ritual-ritual para dukun, sehingga mereka mendapatkan kekuatan kaum muslimin yang kami muliakan, seperti nyepi dan semedi. Dari sini mereka mulai mendapatkan kekuatan-kekuatan mereka, ya. Sehingga ada di antara dukun yang udah taubat nasuha bercerita bagaimana dia mendapatkan kemampuan magic, kemampuan hitam itu setelah menyepi sekian bulan dalam gua. Yang dia saksikan itu benar-benar sesuatu yang betul-betul dilarang dalam agama kaum muslimin. Yang dia lakukan juga benar-benar dilarang dalam agama. Tapi memang begini cara mereka bisa bersentuhan langsung dengan makhluk jin. Kalau ada di antara jamaah yang belum tahu apa perbedaan antara iblis, setan, jin. Iblis adalah makhluk bangsa jin seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang hidup dulu di zaman sebelum Nabi Adam diciptakan.
Nama aslinya dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Nama aslinya adalah Azazil. Dia adalah bangsa jin, soleh dan taat. Ketaatannya menyebabkan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selevel dengan para malaikat begitu. Nah, jin-jin yang ada di muka bumi ini asik menumpahkan darah para nabi dan saling membunuh sama mereka, membuat kerusakan di mana-mana. Saat itu para jin yang ada di muka bumi masih kasar seperti kita, Pak. Fisiknya masih keras dan kasar seperti kita. Allah memerintahkan agar bumi ini dikosongkan. Diperangilah jin-jin yang ada. Pasukan para malaikat pun diturunkan, dipimpin oleh Azazil. Nah, Allah membiarkan yang tersisa lari ke gunung-gunung, lari ke gua-gua, masuk ke lembah-lembah, lari ke pulau-pulau. Yang sebagian besarnya yang nampak di permukaan habis dibunuh oleh tentara langit, itu para malaikat yang juga ikut memerangi di sana Azazil ini. Setelah sepi bumi ini, Allah baru berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya ingin menjadikan pengganti yang akan memakmurkan bumi ini. Qalu, para malaikat termasuk si Azazil mencoba mengajukan pendapat mereka. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan ciptakan di muka bumi makhluk baru yang akan mengulangi kesalahan lama? Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, saling bunuh-membunuh sesama mereka. Allah menjawab, ya Rabb, ini masih pernyataan para malaikat tadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami terus memuji engkau, kami terus beribadah kepada engkau, kami tidak rela kalau engkau dimaksiati. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Saya ini punya rencana yang kalian belum mengerti. Allah ciptakan Adam, dites mana yang lebih berilmu, mana yang lebih luas wawasannya, ya. Ternyata kalah semua malaikat, termasuk si Azazil juga keok. Allah suruh para malaikat ini diuji kesetiaannya, masih setia nggak? Soalnya tadi protes tuh sebelum diciptakan. Sekarang setelah diberikan oleh Allah kelebihan kepada Adam dan lulus Adam yang lainnya, kalah. Masalah orang berilmu itu bukan melihat umurnya lebih kecil, lebih tua itu lebih berilmu, belum tentu, Pak. Ya, Imam Syafi'i saja masih belasan tahun udah jadi mufti dia. Ya, sementara yang tua-tua malah jadi muridnya. Baik, Adam junior, tetapi ilmunya Masya Allah, Allah yang berikan kepadanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah perintahkan, wa idzu qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jatuh nama baru untuk Azazil. Namanya adalah iblis. Saat itu ada nama baru yang disebut dengan iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Berikutnya namanya adalah iblis, makhluk yang paling berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu siapa? Bangsa jin. Bangsa jin. Hidup sampai sekarang atas doanya setelah dia diusir oleh Allah, dia berdoa, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun" dalam surat Al-A'raf. Wahai Rabbku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan, tapi khusus untuk dia saja. Tidak seluruh jin yang umurnya bisa sepanjang iblis. Ini termasuk makhluk yang dipanjangkan umur sampai hari kiamat adalah iblis laknatullah alaih. Nah, setan siapa? Setan juga jin. Akan tetapi yang berbaiat dan bergabung dalam pemerintahan iblis, ya. Kemudian jin, nah jin-jin yang lain ini kayak kita nih, ada yang premannya, ada yang muslimnya, ada yang fasiknya, ada ini jin-jin semua. Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak ada makhluk yang lain tuh, dedemit, peri, segala macam itu tidak ada. Kalaupun ada penampakan yang lain macam-macam, itu pasti jin, nggak ada yang lain. Karena dalam akidah kita sudah ditata sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup berakal cuma 3. Malaikat, jin dan manusia. Cuma itu makhluk berakal. Muncul kuntilanak, muncul genderuwo, muncul peri anu, dedemit anu, itu seluruhnya pasti bangsa jin tuh, ya. Pasti bangsa jin. Imam Mujahid berkata, kalau mereka melakukan penampakan, hinakan seperti kalian menghinakan tikus. Gimana Pak? Kalau nampak tikus, ditumpukin nggak? Dikejar tuh pakai tangkai sapu, istilahnya. Ini malah ketemu dengan penampakan, menjerit. Dasar ini nggak ada ilmu tuh kayak gitu. Masanya nampak, au. Memang gunanya apa au? Itu terlalu tuh Pak. Mestinya ketemu itu Bismillah, Allahu Akbar. Nabi Muhammad nampak gangguan dari bangsa jin,
Datang setan mengganggunya, dicekek oleh Nabi Muhammad. Kalau nggak teringatlah antara perjanjian Nabiullah saudara saya Sulaiman alaihissalam dengan bangsa jin ini. Saya ikat dia di tiang masjid biar besok jadi guyonan dan mainan anak-anak sekota Madinah. Gitu Pak. Jadi kita perlu tahu juga sedikit banyaklah tentang alam jin. Kalau ada jin yang tersinggung itu terserah. Karena yang duduk bersama kita bukan kita-kita aja Pak. Ada juga di luar sana itu jin-jin muslim, jin fasik juga ikut dengarkan pengajian. Cuma kita aja nggak lihat. Hah? Jangan cemas Pak, nggak akan diikutinya kita sampai pulang. Nah jadi nggak layak ya, nggak layak dan tidak pantas kalau kita itu takut, baik itu dengan jinnya, dengan setannya, tapi jangan sombong. Nah, ini juga dilarang. Ibadallah, selanjutnya apa kekuatan mereka, rahasia kekuatan para dukun ini, ritual-ritual setan yang disenangi oleh setan. Jadi dukun ini Pak mesti melakukan dulu apa yang disenangi oleh setan, baru setan mau menolongnya. Baru setan mau menolongnya. Di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Umar Abdullah, beliau menulis Dukun Hitam Dukun Putih. Ada kisah nyata di Jawa. Seorang kiai besar, pengasuh pondok pesantren, didatangi oleh orang-orang top, mulai tingkat provinsi sampai tingkat ibu kota datang ke situ. Kiai ini punya permintaan terus setiap datang si calon pasiennya. Permintaannya, satu, mahar berbentuk Al-Quran yang terbaik yang bisa kamu temukan. Jadi maharnya pertama, belikan Al-Quran yang paling baik, paling bagus, nanti jadikan untuk wakaf pesantren katanya. Kedengarannya bagus nggak? Bagus. Kayak gitu tuh bahasa dukun. Kemudian selanjutnya baru kesepakatan yang sifatnya materi. Yang tadi Al-Quran. Dia punya kamar khusus yang kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun saja. Kamar khusus itu betul-betul tidak ada cahaya di dalamnya. Tidak ada ruangan ventilasi untuk masuk cahaya. Ketika meninggal dunia, sakaratul mautnya disaksikan oleh orang terdekatnya, mengerikan. Padahal Pak, maaf ini, pakai jubah putih loh Pak. Sorbannya Masya Allah. Tasbihnya kemana-mana, subhanallah, subhanallah. Hah? Dan siapa yang datang kepadanya itu mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Mau sembuh, sembuh. Mau kepengen naik jabatan, naik. Ya, rata-rata tuh dapat lah gitu. Siapa yang nggak kepincut untuk datang ke beliau ini? Cuma, Masya Allah, ketika beliau meninggal dunia, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfiruka wa natubu ilaik, nas'aluka ya Allah al-afiyah. Ketika dibuka ruangan khusus yang selama dia hidup nggak boleh dibuka, itu bau pesing, bau bau macam-macam, itu segala macam bau di situ Pak. Apa yang ditemukan di situ? Ternyata mushaf yang tadinya dijadikan mahar oleh para pasiennya itu dijadikan tempat pijakan Pak. Dan dia dengan memijak itu, ya, BAB dengan mijak itu, pipis sambil memijak itu. Baru setannya membantu. Keluarnya tampilannya Pak Yai, di dalamnya bersekutu dengan setan. Nas'aluka ya Allah al-afiyah. Nah ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tidak sedikit bermunculan di kalangan masyarakat kita secara luas. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan penjelasan semacam ini, memberikan kepada kita ini sedikit banyaknya benteng ya. Kita boleh minta tolong kepada Pak Kiai dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat. Kita butuh Pak Kiai, kita butuh Ustadz, kita butuh ulama, karena mereka lebih mengetahui seluk-beluk agama ini, ya. Tetapi dengan cara yang sesuai syariat. Makanya ini perlu diketahui kaum muslimin agar kita tidak terjebak. Tapi itu Pak Ustadz loh Pak Ustadz, itu Pak Kiai loh Pak Ustadz. Iya, cuma jangan lupa, tidak sedikit Pak Kiai itu adalah metamorfosa lain daripada. Wah, begitu ibadallah yang kami muliakan. Nah, jadi seperti itu tadi, mereka mengajarkan puasa-puasa bid'ah, amalan-amalan yang syirik kepada pasiennya. Dan dia juga melakukan itu. Untuk mendapatkan kesaktian ini, kemampuan itu, semacam dia akan melakukan ritual-ritual yang semacam itu. Semakin banyak kedurhakaan dan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bantuan yang mau disodorkan oleh setan kepada si calon dukun ini. Atau kepada sahir ini.
Nah, begitu juga amalan ruatan, zina, kadang-kadang anak kandungnya sendiri harus dizinahi. Kadang-kadang per satu minggu dia harus menzinahi wanita yang masih gadis, segala macamnya. Ini amal-amalan yang dilakukan oleh para dukun ya. Kaum muslimin, dan abuya saya ini, abuya kandung saya itu pernah jadi korban sekali. Jadi korban ya. Apa korbannya? Alhamdulillah waktu itu beliau sudah mulai agak-agak sedikit mengetahuilah jalan agama ini. Jadi beliau di daerah Jawa Barat, Pak, seorang pengusaha yang punya kebun begitu luas dan juga punya pabrik. Pengusaha ini ternyata punya kebiasaan 1 kali sebulan memberikan tumbal kepada piaraannya. Yang piaraan itu istilahnya yang membuat dia langgeng kaya. Buya saya ini, ayahanda saya ini, beliau bercerita langsung, dibujuk untuk mau tinggal di rumah khusus. Dikasih seluruh fasilitas, nggak usah kerja. Makan minumnya dikasih, kantongnya ditebelin gitu kan. Nah, setelah beliau merasa nyaman di rumah itu, datang orang sekampung yang juga sama-sama kerja di perusahaan itu, tapi udah senior. Orang sekampung itu sama-sama orang Minang nih. Apa bisiknya sama Buya? Waang jan sikolei. Mati yang beko. Apa artinya tuh, Pak? Perlu diterjemahkan juga tuh. Ya, biasa aja itu. Waang jan disikolai. Kamu itu jangan di sini lagi. Mati yang beko. Nanti kamu mati. Kenapa? Biasanya yang suruh nginep situ, Pak, memang mati. Memang mati. Ternyata pas malam yang dijanjikan, apa pesan si bos besar ini kepada abuya saya? Ali, ini namanya Ali nih. Ali, nanti kalau di waktu malam nanti ada tamu yang datang, tolong kamu sahut ya. Suruh bukalah pintu. Mungkin ada tamu saya nanti datang. Begitu, Pak. Ternyata buya saya itu mulai dari jam 10-an itu sudah mulai baca Quran. Dia udah siaga dengan baca Quran. Ya, baca Quran. Pas jam 12 lewat sedikit, ada yang memanggil dari luar, punten. Apa itu, Pak? Punten. Apa artinya itu, Pak? Hah? Misi. Ya, Pak ya. Harusnya jawabannya apa? Mangga ya. Makin dibilang punten, makin kencang Buya ngaji. Baca terus ayat, makin dikeresin bacaannya. Punten dari luar. Nggak peduli dia punten-punten, baca ayat terus. Akhirnya kejedor pintu, nggak dipedulikan oleh buya saya. Dan dia pun menjerit, pun menjauhlah sudah dari rumah itu. Besoknya ngamuk-ngamuk bos besar. Kenapa? Yang mati anaknya. Karena buya si calon korban ini nggak bisa dimasukinya dan nggak dapat malam itu. Malam itu yang digarapnya adalah anak si sekutu manusianya ini, si bos besar ini. Lalu diancam Buya mau dibunuh oleh si bosnya. Apa kata Buya? Justru kamu akan saya kadukan ke pihak yang berwajib. Kamu sudah menelan korban banyak di sini dengan cara pesugihan yang kamu lakukan ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini di mana mereka mendapatkan kekuatan, di mana mereka mendapatkan kesaktian segala macamnya lewat persekutuan dengan syaitan yang terkutuk. Dan perlu diketahui kaum muslimin yang kami muliakan, ini perlu sesuatu hal yang mungkin menurut kita agak sedikit ini ya. Kalau ada kata Imam Syafi'i berkata demikian. Demikian juga pernyataan Laits bin Sa'ad, ya, salah seorang ulama tabi'in. Mereka mengatakan, ketika Imam Syafi'i mendengarkan ungkapan Laits bin Sa'ad rahimahullah ini, Imam Syafi'i menekankan lagi, jika engkau menyaksikan seorang yang berpenampilan agama seperti buya, ulama, kiai, ya, yang mempunyai keajaiban, tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa bisa melayang di atas udara, tidak basah oleh air, maka jangan engkau terpukau melihat penampilan dan keajaibannya itu, tetapi samakanlah halnya, samakan keadaannya, samakan amalannya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang kan kita merasa itu karomah, Pak. Iya, karomahnya Masya Allah. Belum tentu itu karomah. Lihat sholat 5 waktunya berjamaah nggak di masjid, akhlaknya mulia tidak, dia ini orang yang kuat beribadah amalan sunnah tidak, dia ini orang yang jujur tidak, lihat istrinya bagaimana, lihat keluarganya bagaimana, sesuai sunnah tidak.
Ini main gaplehnya rajin keletar, keletur, orang lagi sholat dia masih saja nyekek anjing kemana-mana lari. Tapi dia sakti katanya bacaan ini 5.000 kali dibaca malam hari, bacaan ini dibacakan sekian ribu kali. Allahumma salli ala Muhammad. Hadhihi minal bid'ah wal munkar. Nah, hamba Allah yang kami muliakan, Imam Syafi'i menekankan lagi, jangan terpukau, jangan tertipu dengan penampilan orang dengan penampilan agamanya. Dan dia mempunyai kesatuan-kesatuan di luar daripada kebiasaan, kecuali setelah engkau memastikan keadaannya sesuai sunnah tidak. Begitu Pak. Jika seandainya dia menyimpang daripada sunnah, ketahuilah mereka adalah sekutu setan. Sekutu setan. Di kampung kami Pak, murid-murid yang memang sudah saklek, memang sudah tertutup cara berpikirnya, itu salut habis sama gurunya. Kenapa? Enggak Jumatan. Kenapa? Sang guru tadi sudah Jumatan di Masjidil Haram. Guru kami itu, Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang, Jumatannya aja di Masjidil Haram. Badannya di sini, dia Jumatan ke Masjidil Haram. Ya Allah, ya Rabb. Nggak butuh pesawat, nggak butuh visa, nggak butuh paspor. Ya, udah nyampe Masjidil Haram. Saya katakan, itu tiap Jumat ya? Iya Pak Ustadz. Saya katakan, dulu sekolah nggak? Bapak ini sekolah nggak dulu? Maksud Pak Ustadz? Pak, Jumat di Mekah itu jam berapa Pak? Kita dengan Mekah itu adalah 4 jam. Ada 4 jam bedanya. Duluan kita Jumatan. Kita sini jam 12, di sana baru jam 8. Sana baru jam 8. Lah masa iya di Mekah ada orang Jumatan jam 8? Dibohongin Pak, Bapak percaya aja. Gitu Pak Ustadz. Iya. Oh iya gitu ya. Astagfirullah nih. Memang benar kata Imam Syafi'i, orang kalau sudah masuk ke wilayah yang macam ini Pak, dia sudah menyerahkan otaknya kepada gurunya, dan paginya dia masih pintar, siangnya udah bodoh kata Imam Syafi'i. Ya, paginya masih pintar tuh, siangnya udah bodoh, dia menyerah habis-habis kepada apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, salah seorang murid kita ini mantan preman pasar, badannya gompal. Alhamdulillah ikut ngaji sama kita, belajar tauhid, belajar akidah. Kita selesaikan kitab Soleh Fauzan, kitab tauhid itu. Kita terangkan masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Baru sebatas itu baru, dan dulu apa syirik-syirik pembatal syahadat, sebatas itu baru dia udah gerah. Dia udah nggak tahan. Apanya nggak ditahannya? Bekas gurunya dulu yang ngajarkan kesaktian, nggak mempan oleh pacul Pak, nggak mempan oleh senjata tajam. Lalu dia datangi gurunya itu. Apa katanya? Guru, tobatlah cepat. Dia ini orang Baga memang, tukang kelahi. Di pasar itu nggak ada nggak kenal dengan dia Pak. Guru, tobatlah cepat. Yang guru ajarkan ini udah sesat, yang guru amalkan juga udah sesat. Apa katanya? Si guru itu, kamu dengarkan pula gaji guru yang kamu yang baru itu ya. Guru kamu tuh bisa nggak kayak gini katanya. Parang yang tajam itu di anukan tangannya, bisa nggak kayak gini? Dan dia udah ngaji bahwa itu adalah bantuan setan. Maka apa katanya? Sini guru, saya yang melakukannya. Diambilnya, dipaculnya belah Pak. Paculnya lagi tambah guru, nah cukup. Setannya ngacir karena orang ini berangkat dengan tauhid, persis dengan seorang pemuda yang ingin menebang pohon di zaman Bani Israel dulu, ya kan? Takut setan karena setan tidak akan mampu melawan orang yang ikhlas karena Allah, apalagi dia sudah bertauhid. Macam ini yang terjadi pada pemuda ini. Nah, hamba Allah kami muliakan. Jadi kalau ada orang kebal semacam, coba orang beriman yang melakukannya, kena dah tuh. Begitu kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi intinya kalau berhadapan dengan dukun, kita hanya takut kepada Allah dan kita tidak boleh takut kepada dia. Dia itu hina, dia itu kerdil dan kecil, dan seluruh kaidu sahir adalah dhaifun. Seluruh tipu daya mereka adalah lemah. Maka tidak perlu ada sedikit pun rasa takut dan khawatir. Apapun yang bisa dilakukan oleh dukun, maka Islam sudah mempunyai cara pengobatan yang sesuai dengan keridhaan Allah, dan itu sudah Allah ajarkan. Apapun penyakit kita Pak, nggak ketemu obatnya di dokter, udah kemana-mana dokter diperiksa, nggak ada penyakitnya, kamu sehat kata dokter, kamu itu nggak ada apa-apa, menurut laboratorium kami, menurut analisa kami, kamu itu nggak ada apa-apa, hanya paling stres, hanya paling ini. Padahal dia betul merasakan kayak ada semacam benda besar yang menusuk di dalam perutnya, kayak ada yang menembus bagian perut yang ke belakang, kayak ada yang mematahkan tangannya, kayak ada benda besar yang sedang bertumpu dalam otaknya. Sementara diperiksa, ini nggak ada apa-apanya. Dia mau coba lari ke dukun. Bolehkah demikian kaum muslimin?
ketahuilah ketika dokter angkat tangan, maka Islam sudah memberikan solusi yang sesuai syariat, pasti sembuh, nyunah lagi. Kenapa tidak lari ke situ? Disinilah peranan setiap kaum mukmin itu wajib mengilmui tibbun nabawi. Bagaimana cara pengobatan secara nabawi yang sahih. Sekarang ini ada buku terbaru, yaitu ensiklopedi pengobatan Islam. Subhanallah, Pak. Ayat-ayat diajarkan oleh Rasulullah, ada hadis diajarkan Rasulullah untuk berbagai macam penyakit, ya. Ketika dokter angkat tangan, maka Islam memberikan solusi yang terbaik. Islam memberikan cara yang terbaik, bukan dukun. Jangan ke dukun pergi, Pak. Kita hanya akan dijebaknya menjadi pengikutnya dan terikat selalu dengannya. Apalagi orang yang kesurupan, apalagi orang-orang yang kena guna-guna, kena sihir, kena santet segala macamnya. Bukan ke dukun perginya. Ada orang lemah syahwat atau nggak bisa ereksi di depan istrinya, sementara depan istri orang lain mau ereksi. Maaf ini kaum muslimin, larinya ke dukun, larinya ke obat paten. Padahal dalam Islam itu ada pembahasannya, ada solusinya. Kenapa tidak lari kepada Islam? Islam tidak ada yang luput menjelaskan sesuatu pun dan menyelesaikan sesuatu pun. Islam penyelesai seluruh masalah. Kembalilah kepada Islam. Di sini kita butuhkan ulama-ulama yang terang penjabarannya, lurus manhajnya. Mereka yang akan memaparkan kepada kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi, kalau seandainya kesaktian adalah barometer, kesaktian adalah barometer kaji orang ini sudah sampai ke tingkat yang Masya Allah, maka kita boleh menobatkan Dajjal sebagai wali Allah. Karena yang boleh dapatkan karamah itu kan cuma wali Allah, toh? Ini sikit-sikit wali Allah tuh amalannya menyimpang dari sunnah, kesaktiannya ini dan itu, maka kita nobatkanlah kalau begitu Dajjal. Karena Dajjal mempunyai banyak kemampuan kaum muslimin. Kemampuan Dajjal yang Masya Allah itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Dajjal jelas-jelas musuh Allah yang paling ditakuti. Para nabi itu sangat takut kepada umatnya kalau sempat mereka diberi fitnah oleh Allah dengan Dajjal nanti di akhir zaman. Nah, ibarat Allah masyarul muslimin yang kami muliakan. Untuk itu, apabila kita mendengarkan penjelasan tentang masalah dukun, maka kita tidak akan luput daripada dukun putih. Kita tidak akan luput daripada bicara tentang dukun putih. Ustadz. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Ya Allah, fitnah yang melanda umat kita pada hari ini memang berangkat juga dengan lidah du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang menyeru di depan gerbang-gerbang pintu neraka jahanam. Rata-rata orang belajar Islam sekarang ini, orang-orang awam ini belajar Islam, targetnya sampai kepada kesaktian tertentu. Betul tidak? Baca ini nanti akan sakti ini, baca ini akan dapatkan kemampuan ini, baca ini akan ini. Afwan ini kaum muslimin. Ada seorang teman kental saya dulu waktu di Mesir. Namanya sebut saja namanya X. Kami semenjak dari pondok udah bersama dengan dia, Pak. Dari pesantren Tawalib Padang Panjang itu udah bareng dengan dia. Ke Mesir juga bareng. Ya. Malah satu apartemen tinggalnya. Dia punya amalan. Amalan itu semakin diamalkan makin kuat energinya, Pak. Sehingga energinya itu bisa ditransfer. Bisa dipindahkan kepada benda, kepada makhluk. Dan bisa menggulingkan orang dan bahkan menyelesaikan urusan dengan energi itu. Maksudnya bisa terguling-guling orang, Pak, dan bisa tercampak dengan energi yang dihembuskannya. Yang bersangkutan ngajak saya, Zul katanya, kita kan besok ini menjadi da'i, menjadi kiai, menjadi ulama. Kita harus punya benteng yang kuat dari musuh-musuh yang akan menyerang kita. Praktekkanlah ini dan pelajari ini. Kita berlomba mana yang paling kuat di antara kita. Sampai-sampai, Pak, hanya mengingat wajah orang aja, lalu dihembuskan dengan kuat, maka orang yang bersangkutan itu bisa jumpalitan, bisa sakit apa yang maunya kita, sakit perutnya itu. Saya katakan, wahai saudaraku, itu jelas perbuatan setan. Enggak, katanya. Saya membaca zikir ini sebanyak 5.000 kali malam, saya baca zikir ini sebanyak sekian kali malam, saya baca ini. Semakin banyak saya baca, semakin kuat. Apa kata saya? Kalau itu memang diajarkan, tentulah Rasulullah tidak akan pernah mau meluputkan penyampaiannya kepada umat. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum bihi ilallah wa yudkhilukumul jannah illa qad amartukum bih." Tidak ada satu pun juga
amalan yang bisa membuat kamu dicintai oleh Allah dan kamu masuk ke dalam surga, illa qad amartukum bihi, melainkan saya sudah sampaikan semuanya kepada kalian. Wa ma min syai'in yub'idukum anillah wa yudkhilukumun nar illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada satupun juga amalan yang bisa membuat kamu jauh dari Allah, bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, illa qad nahaitukum anhu, melainkan aku telah larang kalian semuanya tentang amal-amalan itu, tentang perbuatan itu. Jadi kenapa Nabi nggak ngamalkan kayak gitu? Kenapa ashabul ukhdud itu harus ada yang syahid? Kalau mah hanya dengan menghela nafas lalu menghembuskannya terguling-guling musuh, kenapa mereka nggak kayak gitu semua? Hah? Kenapa para sahabat nggak ada yang kayak gitu? Kenapa Nabi sendiri luka dan tanggal gigi gerahamnya copot bagian pelipisnya? Kenapa Nabi pun luka? Hamzah sampai dibelah perutnya, dadanya begitu. Kenapa? Saya tanyakan begitu. Bingung tuh kawan. Kalau memang ini ajaran Islam, kenapa Rasulullah menyembunyikannya dan baru sampean yang tahu? Marah dia, Pak. Ya terserah. Saking marahnya, Pak, gelas di depannya itu dia makan, Pak. Persis kayak orang makan kerupuk. Dia marah, saya marah juga, karena itu gelas milik apartemen kami sewaan, Pak. Kalau ada yang pecah wajib ganti. Saya bilang, ganti itu, saya bilang, ganti. Dia sambil marah itu matanya udah merah tuh. Orang makan gelas. Astagfirullahaladzim. Ganti, saya bilang, ganti. Nah, kaum muslimin, terakhir dia ngajak saya, Zul, katanya, gini ajalah, kamu coba taklukkan. Kalau kamu bisa, oke, saya nggak akan ngajak lagi. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikuti amalan saya dan kamu belajar seperti yang saya terapkan sekarang. Saya katakan, ada satu syarat. Jangan kamu saja yang kasih syarat. Kamu juga harus makan syarat saya. Apa itu katanya? Kalau saya bisa menaklukkan apa yang akan kamu lakukan, kamu wajib taubat nasuha dan tinggalkan amalan itu. Apa katanya? Nah, kita lihat nanti. Coba tuh, nggak adil, Pak. Giliran kalian kalah harus ngikuti dia. Tapi giliran dia yang kalah, kita lihat nanti katanya. Ya, tapi kayak gitu memang. Saya maaf ya, bukan nunjuk ustadz ya. Begini kaum muslimin. Selanjutnya dia mengisi energi ke sepotong papan, kecil dan ini sedikit papannya. Lalu diletakkannya di sudut ruangan. Ini kan dinding, ini lantai, diletakkan di sudut ruangan. Coba kamu ambil papan itu, katanya kepada saya. Lalu saya katakan kepadanya, perjanjian tadi dipegang nggak? Saya bilang, ya kita lihatlah nanti. Jangan dilihat nanti. Saya benar-benar ingin. Yalah katanya. Ya, kaum muslimin, kawan-kawan yang lain mencoba, mereka mengambil dengan semangat. Semakin kuat semangat mereka, semakin kuat pentalan mereka. Mungkin ngerti lah bapak-bapak dia, yang semacam ini. Makin bersemangat dia, makin kuat dia terpental. Bismillah. Ketika saya datang, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya pukul, Pak. Saya sangat yakin setan yang tadi membuat terpental kawan-kawan ini, itu ngacir dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kalau berhadapan syirik dengan ketauhidan, syirik akan hangus terbakar dan lari puntang-panting. Saya yakin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Patah, Pak, belah dua langsung. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Selesai. Termenunglah kawan ini. Saya katakan saatnya kamu taubat kepada Allah SWT. Setan kamu lari, saya bilang. Itu benar kaum muslimin. Tidak sehingga Buya Mawardi almarhum, ini pimpinan Pondok Pesantren Tawalik Padang Panjang, kan pernah dimasuki oleh gerombolan pemahaman yang macam gini, Pak, mengajarkan ilmu-ilmu apa yang bisa mengguling-gulingkan orang lewat segala macamnya. Apa kata Buya Mawardi? Sasik kalian sedolahnya kok. Bakiro. Tahu bakiro, Pak? Berambus kalian dari sini semua. Pergi. Sasik kalian mahnya. Ini Buya Mawardi almarhum. Kalau orang Padang mesti tahu siapa dengan Buya Mawardi, ya. Pimpinan pondok pesantren generasi yang ketiga, Inyak Rasul, Kiai Haji Abdul Amin Hakim, kemudian Buya Mawardi Muhammad. Beliau sudah meninggal juga. Ini lihat-lihat Buya Muhammad Nasir nih kaum muslimin. Baik, inilah dia kemusyrikan itu yang berbungkus agama. Dukun yang berbungkus kedoknya ustadz, kiai. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kita harus pandai membedakan ya. Kalau karamah dengan kesaktian itu, coba lihat di majalah-majalah itu. Transfer energi, transfer apa tuh kesaktian, transfer karomah, jual beli karomah. Apakah begitu yang karomah? Tidak kaum muslimin. Ini adalah orang-orang yang kadang-kadang tuh maaf ya, dia pakai peci, dia pakai apa namanya itu sal, ya, lalu pajang, memajangkan diri masuk ke koran.
masuk ke anu, ya kan? Mbah anu, mbah atu, eyang anu, eyang itu, ya kan? Ahli dalam ini, ahli dalam anu. Siapa yang mau cepat begini, silakan datang. Siapa yang mau begini, masya Allah. Sekarang ini para dukun saja sudah mempublikasikan dirinya, Pak. Kalau zaman Umar bin Khattab tuh bersih lembaran koran kalau seandainya ada koran di zaman beliau. Nah, hamba Allah yang kami muliakan rasyadari wa yakumullah, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu yang tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati adalah orang-orang yang beriman. Imannya benar, Pak, enggak musyrik, enggak bercampur dengan kesyirikan apapun. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang yang beriman serta bertakwa. Yang takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Jangankan yang haram, yang makruh saja dia hindari. Itu yang wali Allah. Kalau di tangan mereka terjadi karomah, di tangan mereka terjadi yang ajaib, yang luar biasa, itu memang karomah. Makanya tadi penekanan Laits bin Sa'ad tadi, penekanan Imam Syafi'i tadi, jangan terpukau melihat kesaktian-kesaktian orang. Lihat dulu amalannya gimana, sesuai sunnah enggak, sesuai Al-Quran dan sunnah tidak, begitu ya. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baik, insya Allah berikutnya kita akan buka ruangan diskusi dan tanya jawab sesuai dengan pesan yang dituliskan oleh panitia kepada kami. Ada ruangan tanya jawab. Insya Allah apabila ada yang akan memandu tanya jawab ini dan diskusi, kita dengan Ustadz insya Allah siap untuk